5 rahasia ibu pintar atur uang sayur agar tidak minus. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Judul video ini terdengar sederhana, tapi dampaknya nyata ke kehidupan sehari-hari ibu rumah tangga. Uang sayur itu kelihatannya receh, tapi kalau bocor dikit tiap hari, tahu-tahu dompet ngos-ngosan di tengah bulan. Apalagi kondisi sekarang, harga naik pelan-pelan tapi pasti, sementara isi dompet seringnya naiknya cuma pas gajian doang. Ibu-ibu itu hebat, bisa bikin menu, ngatur emosi, sambil mikir besok masak apa dengan uang yang sama. Pembahasan ini penting karena kebanyakan masalah keuangan keluarga itu bukan dimulai dari cicilan besar, tapi dari dapur. Dari keputusan kecil seperti beli ini atau tahan itu, ada teori keuangan rumah tangga yang sering dipakai, namanya behavioral budgeting. Intinya uang habis bukan karena kurang pintar hitung, tapi karena capek dan emosional. Ibu-ibu belanja sambil mikir 1000 hal di rumah, jadi wajar kalau uang sayur suka bocor tanpa terasa. Makanya, pembahasan ini bukan soal masak apa atau belanja di mana, tapi soal cara berpikir, biar uang sayur gak jadi sumber stres harian. Kita bahas dengan cara santai, karena ibu-ibu itu sudah cukup lelah tanpa harus diceramahi. Di sini kita ketawa dikit, nyentil dikit, sambil sadar bahwa ngatur uang sayur itu bukan perkara sepele, tapi fondasi penting biar keuangan keluarga tetap waras dan ibu tetap bisa senyum. Rahasia pertama itu soal niat sebelum belanja. Kedengarannya klise tapi efeknya nyata. Banyak ibu berangkat ke pasar niatnya beli bawang sama cabai. Pulangnya bawa jajanan yang katanya buat anak tapi ujung-ujungnya ibu juga ikut makan. Aku pernah niat beli tempe, pulang bawa es krim promo karena tulisannya cuma hari ini bun. Padahal di freezer masih ada es krim bulan lalu. Sejak itu aku belajar sebelum keluar rumah aku tentuin menu dulu. Mau masak apa, lauk apa, sayur apa, baru belanja ngikutin menu. Bukan ngikutin mata yang gampang tergoda diskon warna merah. Masih soal niat. Ibu pintar itu biasanya sudah damai sama rasa gak enakan. Gak enakan sama abang sayur, gak enakan sama pedagang langganan, akhirnya beli lebih dari rencana. Padahal uang di dompet itu juga punya perasaan. Dia bisa nangis kalau dipaksa keluar terus. Contoh nyatanya, beli 2 ikat bayam padahal 1 aja cukup. Ujungnya layu di kulkas. Hati nyesek, dompet ikut nyesek. Rahasia kedua itu berdamai sama masakan sederhana. Ini yang sering bikin ibu-ibu merasa bersalah. Ada rasa takut dicap gak becus ngurus rumah. Kalau lauknya itu lagi. Padahal kenyataannya, anak-anak lebih peduli kenyang daripada variasi menu. Dan suami lebih peduli pulang ada makanan hangat daripada nama masakannya ribet. Aku pernah ngerasa minder masak telur dadar 3 hari berturut-turut. Tapi pas ditanya anak, katanya enak kok asal sambalnya banyak. Masakan sederhana itu justru penyelamat di akhir bulan. Tempe orek, sayur bening, telur ceplok itu bukan tanda kalah, tapi tanda ibu lagi strategi. Dapur itu bukan acara masak di televisi. Gak ada juri yang nilai plating. Yang ada cuma perut keluarga dan dompet ibu. Kadang kita lupa, nenek-nenek dulu bisa besarin anak dengan menu sederhana dan tetap bahagia. Karena fokusnya kebersamaan, bukan variasi lauk. Rahasia ketiga, itu jujur sama kondisi dompet. Ini berat tapi penting. Banyak ibu pura-pura kuat, uang sayur tinggal segini, tapi tetap maksa masak seolah dompetnya unlimited. Aku pernah di posisi itu. Belanja pakai senyum, tapi di rumah mikir cicilan belum, uang sekolah belum. Sejak aku berani bilang ke diri sendiri, uang hari ini segini, ya masaknya menyesuaikan. Kepala jadi lebih ringan dan masak pun lebih ikhlas.
Kejujuran ini juga soal berhenti membandingkan isi dapur sendiri dengan dapur orang lain. Lihat media sosial, ibu lain masak ini itu, kita langsung ngerasa kurang. Padahal kita nggak tahu cerita di baliknya. Bisa jadi dia juga lagi pusing tapi ditutup pakai filter. Dompet itu nggak suka dibanding-bandingin. Dia maunya dipahami dan dijaga. Rahasia keempat itu pintar, nyimpen dan ngolah sisa. Ini level emak-emak yang sudah naik kelas. Sisa nasi itu bukan musuh. Bisa jadi nasi goreng besok pagi. Ayam sisa kemarin bisa diolah jadi suwir pedas hari ini. Sayur yang masih layak bisa dipanasin lagi tanpa rasa bersalah. Aku pernah bangga banget 1 ekor ayam. Bisa jadi 3 kali masak. Rasanya kayak menang lomba hemat nasional. Di sini kita belajar, buang makanan itu sama aja buang uang. Kadang yang bikin boros bukan belanja besar, tapi kebiasaan kecil yang sering buang sisa. Padahal kalau dikumpulin, 1 sendok nasi, 1 potong ayam, 1 sendok sayur itu bisa jadi 1 porsi lengkap. Hemat itu bukan pelit, tapi bentuk syukur yang paling nyata di dapur. Rahasia kelima itu berhenti nyalahin diri sendiri. Ini yang paling susah tapi paling penting. Ada bulan-bulan di mana uang sayur terasa cepat habis. Bukan karena kita ceroboh, tapi karena kebutuhan lagi banyak. Kalau langsung nyalahin diri sendiri, capeknya double, capek fisik dan capek hati. Aku belajar, kalau bulan ini berat, ya dicatat pelan-pelan, dievaluasi tanpa emosi, tanpa drama. Ibu itu manusia, bukan mesin pengatur keuangan otomatis. Wajar kalau kadang meleset, wajar kalau kadang bingung. Yang penting bukan sempurna, tapi mau belajar dan bertahan. Setiap ibu punya caranya sendiri buat bertahan. Ada yang pakai catatan, ada yang pakai feeling. Yang penting tetap waras dan tetap sayang sama diri sendiri. Atur uang sayur itu ternyata bukan cuma soal belanja dan masak, tapi soal berdamai sama kenyataan hidup ibu-ibu yang isinya antara dompet, dapur, dan hati yang pengen semua baik-baik saja. Kadang kita ketawa sendiri lihat isi kulkas, sambil mikir ini isinya dikit, tapi tanggung jawabnya segede gaban. Disitulah pelajaran hidup muncul bahwa ibu itu bukan bendahara negara, tapi sering dipaksa mikir kayak menteri keuangan. Kalau hari ini masakan sederhana, itu bukan kegagalan, itu tanda kita lagi bijak. Kalau lauknya diulang, itu bukan dosa. Itu strategi bertahan hidup versi dapur. Dan kalau dompet lagi tipis, setidaknya hati jangan ikut-ikutan kurus. Ibu yang tenang itu aset keluarga, lebih mahal dari harga cabai. Waktu naik pelan-pelan saja, Bun. Gak perlu sempurna, yang penting terus belajar dan tersenyum, walau sambil ngaduk sayur. Karena selama dapur masih ngebul dan niat baik masih ada, rezeki selalu punya cara buat mampir. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya, ibu-ibu semua.